Halo, ketemu lagi bareng Vivi di Soul Whisperer di sini. Yes, hari ini aku kebetulan terpanggil untuk menarik kartu dari kartu Oracle yang Lovers Oracles. Biasanya aku ngecek si cowok. Hari ini entah kenapa aku pengen ngecek si cewek. Sebenarnya sih gara-gara aku tadi tuh nonton, nah lihatlah dia gitu. Dan aku tuh ngampe gini loh, ngebatin ini cewek emang cakep banget. Cakepnya tuh bukan cuma secara fisik ya, tapi juga secara auranya tuh terpancar gitu loh. Padahal dia sedang memerankan karakter orang lain, tapi di situ yang terpancar tuh auranya dia. Dan aku jadi kayak, wow, kayak ini perlu deh kita tahu sebenarnya situasi kondisi sekarang kayak apa. Dan tiba-tiba aku teringat kan, memang si cewek ini tuh kebetulan banyak banget dipuji sama lawan mainnya, khususnya lawan mainnya yang cowok ya gitu loh, bahwa dia tuh baik lah inilah itu, dan juga ada beberapa yang naksir sama dia gitu kan. Cuma terus gue ngecek bener gak sih kira-kira pandingan si cewek ini gimana terhadap orang-orang atau cowok-cowok ini yang naksir sama dia gitu kan. Ya aku cuma ngerasa ternyata si cewek ini tuh kayak gimana ya, berat banget sama perasaannya sama si cowok itu gitu loh. Dan aku penasaran dong yang sebenarnya tuh kayak apa gitu loh, apalagi dengan ya kemarin sempet kerasa bahwa ada suatu hal yang terjadi nih gitu loh, yang sempat mempengaruhi kehidupannya dia. Kayaknya sih ada sangkut pautnya juga sama si cowok ini, entah pokoknya apalah gitu, aku juga nggak tahu masalahnya seperti apa, tapi secara energi kerasa seperti itu. And then I try to draw the card. Aku berusaha untuk ngambil beberapa kartu dan very interesting, yang keluar tuh sangat-sangat menarik menurut aku. Oke, kartu yang pertama yang keluar ya aku draw adalah ini. Lihat dong, di sini ada cowok, cewek, ada bunga, kemudian ada dove di sini. Jadi sesuatu yang ada dove itu aku sih selalu menilainya adalah sesuatu yang memang diberkati atau blessing oleh yang kuasa atau universe ya, seperti itu. Dan do you know what's the message? Jadi apa kalian tahu apakah message-nya? Twin flame, saudara-saudara. Ya, your passion ignites. Jadi memang bisa dipahamin kenapa ya, termasuk sama aku ngerasa bahwa si cewek ini adalah sebenarnya adalah orang yang sangat susah untuk jatuh cinta, susah untuk punya perasaan romantis kepada seseorang. Terus tiba-tiba dengan orang ini dia pun agak begitu susahnya untuk bisa move on dari dia, untuk nggak terlibat dengan dia, nggak sayang sama dia, tapi nggak bisa seiring dengan perjalanannya, bahkan di segitu banyak hal yang terjadi, masalah yang terjadi pun selalu hati dia tuh masih kuat banget melekat ke orang ini gitu loh. Ya memang karena twin flame. Dan aku emang dari awal tuh udah ngerasa bahwa connection ini tuh nggak sesimpel itu gitu loh. Ya, soul connection is not that simple gitu kan. Dan impactnya tuh nggak cuma di masing-masing pribadi mereka ya, maupun impact ke cowok atau impact ke ceweknya, atau impact di relationship mereka ke orang-orang sekitar mereka, tapi juga kita ini orang yang secara langsung maupun tidak langsung ketarik dalam vortex energinya mereka ini gara-gara ya connectionnya mereka gitu loh ya. Banyak banget apa namanya impactnya, dan memang karena ya ini, karena ada twin flame connection di sini. Kalau misalnya kalian pengen tahu apa sih twin flame connection dan segala macam, kalian boleh ya komen, biar nanti aku akan bikin satu section, aku akan jelaskan, aku akan ceritain beberapa hal tentang twin flame connection ini kalau ada yang penasaran. Oke, dan tau nggak kartu yang selanjutnya itu yang muncul adalah yang ini. Very nice ya, bahwa mereka saling meletakkan keningnya satu sama lain, feel that love emanating, rasakan cinta itu mengalir keluar. Ya, karena memang dibaliknya kartunya adalah tulisannya romance. Cupid arrow strike, artinya adalah ya they're in love. Ya dia, khususnya si cewek ini kan, untuk perasaan si cewek ini memang ya jatuh cinta lah, mencintai si cowok ini. Memang kerasa banget sih bahwa energinya tuh kayak gini loh. Kayak si cewek ini tuh berusaha ngeliat kanan kiri juga dia ngerasa enggak ini gitu loh. Kayak gini, jadi kayak kebawa begini, kayak berat ini kerasa nih. Kebayang kan kalau misalnya ini cowok ini ceweknya. Jadi ceweknya tuh begini, mereka tuh energi udah kayak gini nih. Ya, walaupun dengan apa kondisi apapun gitu ya, memang kadang-kadang mereka jauh, kadang-kadang mereka tuh kayak ribut lah apa segala macam, tapi kayak gini nih, back again begini nih, makanya energetically like this, so this is why ya. Dan si cewek ini juga ngerasa bahwa ya I love this guy, I don't know why I love this guy, but I love this guy, you know.
I can't just like I saw, aku ketemu dengan banyak orang, aku ngelihat kemungkinan yang aku bisa atau enggak kesempatan lain. Bohong lah kalau misalnya dibilang tidak melihat kesempatan lain yang mungkin jauh lebih baik dan jauh memberikan ketenangan buat dia, tapi di sisi lain dia belum bisa karena ya gimana pun juga. Dan I realize akhirnya dia menyadari bahwa I love this guy, aku memang sayang sama orang ini, aku memang jatuh cinta sama orang ini. Right now my heart belong this guy. Mau dibilang apapun dia bilang this guy, walaupun katakanlah misalnya nih buruk-buruknya ada heartbreak apa segala macam, right now they say that her heart is belong this guy. Sampai kerasa di dalam hatiku. Biasanya aku tuh ngecek si cowok, hari ini aku ngecek si cewek, dan itu tuh dia jauh lebih reserve, jauh lebih menjaga hati ya, tapi kerasa banget bahwa dalam pikiran dia, dalam jiwanya dia, yang dia pikirin hampir tiap hari adalah si cowok ini. Gimana kabarnya dia, apakah dia baik-baik aja, apakah dia sehat-sehat aja. Mudah-mudahan dia tegar, mudah-mudahan dia senang, mudah-mudahan dia nggak panik, mudah-mudahan dia bisa mature, dewasa. Ya hal-hal semacam itulah yang dipikirin oleh si cewek ini. And the last card, ini mungkin advice sih buat dia ya, khususnya buat si cewek ini, adalah Dove. Ya aku kalau lihat Dove selalu adalah pesan dari heaven, pesan dari higher self, pesan dari universe, pesan dari Tuhan. Ya, untuk for her to carry. Dan di sini memang pesannya tuh menurut aku make sense banget dan masuk banget dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami saat ini. Aku akan bacakan dalam bahasa Inggris dan setelah itu aku akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, supaya dua-duanya paham. Okay, you may not always understand why certain things happen. Ya, kamu mungkin nggak akan tahu kenapa, kamu mungkin tidak selalu akan tahu kenapa sesuatu itu terjadi. Ya, tapi, however, there is always a higher purpose to the event in your life. Tapi selalu ingat bahwa selalu pasti ada maksudnya, ada reasonnya, ada tujuannya, kenapa hal itu terjadi di hidup kamu. Sama mungkin hal ini juga kan ya, aku bilang nggak cuma salah satu tapi dua-duanya, tapi kayaknya hal ini tuh sempat ngimpact ke yang cewek ini. Bahkan kan dia ngomong tuh di live streamingnya bahwa ada satu kejadian baru-baru ini yang agak affected my life, kan dia bilang begitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan juga bahwa true turmoil, jadi sesuatu turmoil itu adalah satu kondisi yang menyebabkan mengguncang jiwa sedikit mengguncang jiwa atau mempengaruhi balance dalam kehidupannya dia. Karena ada blessing will soon be revealed, karena ada suatu blessing atau suatu anugerah yang bakal dia dapatkan karena hal itu gitu. Dan itu memang nyambung banget sama twin flame. Jadi kalau kalian paham tentang twin flame, segala sesuatu yang terjadi karena twin flame itu, walaupun suatu itu susah, pasti ada blessingnya ya. Something about you, something about your life, ya pokoknya segala sesuatu tentang hidup kamu, you have to go through this. Karena apalagi kalau ada twin flame connection, harus melalui itu supaya ada blessing ini muncul. Jadi memang pesannya buat dia adalah lebih ya, memang mungkin kamu nggak tahu kenapa hal ini terjadi, mungkin kamu bertanya-tanya kenapa sih ini harus terjadi segala macam, tapi itu ada maksudnya. Oke. Ya mudah-mudahan pesan ini bisa dia terima juga. Aku juga nggak tahu. Your higher self, God and angel, please help me for her to receive this gitu kan. Ya aku sih ngerasa bahwa dia secara dia kalem, dia tenang, dia tuh kuat ya, tapi tetap aja sekuat-kuatnya orang pasti ada moment of doubt. Dan memang kalau aku dibilang bahwa saat-saat ini tuh moment of doubt-nya dia tuh lebih kadang-kadang besar ya, karena ngerasa bahwa dia nggak bisa 100% rely on this guy, karena this guy juga punya masalah dirinya sendiri. So tapi mereka bisa saling menguatkan di situ sih. Oke. Kayaknya segitu dulu, dan aku nggak tahu apakah kalian juga di sini ada yang relate dengan story aku, mungkin itu kejadian juga pada diri kalian. Mudah-mudahan hari ini card ini bisa menjadi guidance buat kalian mau ke depannya seperti apa, juga termasuk pesan yang tadi ya. Oke, turmoil kadang-kadang kadang-kadang terjadi sama hidup kita karena ada blessing di baliknya. Oke, just trust the process and believe in your source atau believe in your God. Okay, thank you and see you next time in the same channel. Bye-bye.